Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika SMKN 1 Tambak Boyo. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan fisika ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan yang kemarin, yaitu kinematika gerak lurus tentang gerak vertikal. Nah, ya, gerak vertikal itu adalah gerak di mana lintasannya adalah vertikal. Jadi gerak vertikal itu gerak yang lintasannya vertikal, kemudian percepatannya memakai percepatan gravitasi. Nah, itu ya. Kemudian pada besaran-besaran pada GLBB vertikal itu dengan anggapan yang satu. Yang pertama, percepatannya adalah percepatan gravitasi ya, berarti A-nya sama dengan G. Kemudian yang kedua, jaraknya itu sama dengan ketinggian. Kalau pada gerak biasa itu adalah ke samping, kalau ini adalah atas dan bawah. Nah, pada GLBB vertikal, jadi pada gerak vertikal itu berlaku jadi sama seperti pada gerak biasa, gerak GLBB biasa. VT adalah V0 plus GT, A-nya diganti dengan G. Jadi semua A diganti dengan G, hanya S-nya diganti H, V0T plus setengah GT kuadrat, dan VT kuadrat min V0 kuadrat sama dengan 2GH. Dengan VT adalah kecepatan akhir, sama dalam meter per sekon, V0 adalah kecepatan awal, dan G-nya adalah percepatan gravitasi. H tentu adalah ketinggian, dan T time waktu. Nah, selanjutnya kita lihat lagi pada GLBB vertikal itu nanti terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah gerak jatuh bebas. Nah, yang kedua adalah gerak vertikal ke bawah. Yang ketiga adalah gerak vertikal ke atas. Akan kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah gerak jatuh bebas. Nah, apa gerak jatuh bebas itu? Ini adalah GLBB vertikal dengan tanpa kecepatan awal. Jadi ada benda jatuh secara bebas tanpa ada kecepatan awal, dan percepatannya adalah percepatan gravitasi. Nah, ini misalkan ada benda itu jatuhkan tanpa kecepatan awal. Nah, pada gerak jatuh bebas itu berlaku, nah ini sama ya, karena nggak ada V0, tidak ada V0, maka VT-nya tinggal G kali T. Kemudian H tinggal setengah GT kuadrat, V0T-nya hilang. Kemudian VT menjadi akar 2GH, berarti bergantung pada ketinggiannya saja. Ya. Yang kedua adalah gerak vertikal ke bawah. Jadi di sini kasusnya adalah ada benda yang dilemparkan ke bawah. Nah, jadi diayunkan ke bawah berarti punya kecepatan awal. Berarti gerak vertikal dengan kecepatan awal dan percepatannya G. Jadi misalkan apel dilempar ke bawah, nah dengan kecepatan 0, terus dia nih kecepatan awalnya tidak sama dengan 0. Nah, pada gerak vertikal ke bawah ini sama persis seperti pada gerak vertikal awal tadi. Jadi hanya A diganti dengan G. Maka VT adalah V0 plus GT, hanya adalah V0T plus setengah GT kuadrat. Kemudian VT kuadrat min V0 kuadrat sama dengan 2GH, atau biasanya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Yang ketiga adalah gerak vertikal ke atas. Jadi ada benda yang dilempar ke atas dengan kecepatan awal V0. Nah, percepatan gravitasi di sini pada kasus ini dia melakukan perlambatan. Jadi ketika benda dilemparkan ke atas, maka dia diperlambat sampai atas, akan diam sejenak, kemudian akan turun ke bawah dengan percepatan G. Nah, pada gerak vertikal ke atas berlaku, nah ini
G-nya menghambat, maka G-nya negatif. VT sama dengan V0 min GT, H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Nah, saat di puncak, perlu tahu bahwa saat di puncak itu VT 0 atau benda diam sejenak. Maka T maksimalnya menjadi V0 dibagi dengan G. Nah, itu besaran-besaran pada gerak vertikal ke atas, ke bawah, ataupun jatuh bebas. Oke, nanti pada selanjutnya akan ada contoh-contoh soal dan pembahasannya. Oke, ini ada contoh soal. Yang pertama, misalkan ada sebuah benda jatuh dari atas gedung tingginya 125 meter. Nah, jika benda jatuh tanpa kecepatan awal dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka berapakah? Nah, yang pertama, waktu benda sampai tanah. Yang B, kecepatan benda saat menyentuh tanah. Nah, dari soal ini ketahui bahwa benda jatuh bebas, berarti kecepatannya adalah 0. V0 nya 0, kemudian ketinggiannya 125 meter ini ya. Nah, oke. Jadi ketinggiannya ini 125 meter, kecepatan gravitasinya adalah 10. Nah, yang ditanyakan yang pertama T sampai tanah, yang B adalah kecepatan benda saat menyentuh tanah, V-nya. Nah, dari yang pertama, karena benda jatuh bebas maka tidak ada V0, maka hanya tinggal setengah GT kuadrat. Hanya adalah 125 sama dengan setengah kali 10, G-nya 10 kalikan T kuadrat. Setengah, ini setengah dikalikan 10 kan 5, maka T kuadratnya ini adalah 125 dibagi 5, ketemu 25. Maka T-nya ketemu 5 sekon. Kemudian yang B, nah ini yang B ya. B ditanyakan adalah kecepatan benda saat menyentuh tanah. Kita punya rumus bahwa V itu adalah V0 plus GT. V0-nya 0 ditambah 10 kali 5. 10 kali 5 adalah 50, maka kecepatan benda saat menyentuh tanah adalah 50 meter per sekon. Ini contoh soal yang pertama. Kemudian contoh soal yang kedua. Ini sebuah bola bermasa 2 kg dilempar ke atas, berarti ini vertikal ke atas ya, dengan kecepatan 20 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka berapakah? Yang pertama, yang A, waktu benda sampai titik tertinggi, berarti maksudnya benda sampai atas itu waktunya berapa? Kemudian yang B, tinggi maksimum yang dicapai benda. Oke. Nah, jawabannya dari soal ini diketahui bahwa kecepatan awal bola dilempar ke atas adalah 20 meter per sekon. Kemudian G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. A. Ditanyakan yang pertama adalah T puncak, T benda sampai ke puncak. Nah, oke. Yang B, H maksimal atau H sampai puncak. Nah, maka yang A, nah saat benda sampai puncak, masih ingat ya, benda sampai puncak itu kecepatannya 0, benda berhenti sejenak, nah, sesaat. Maka V itu adalah V0 min GT. Rumusnya kan ini ketika benda dilempar ke atas. G-nya berlawanan dengan V0, maka negatif. Maka 0 sama dengan 20 min 10 kali T. Satuannya tidak usah ditulis ya, biar tidak terlalu ribut. Maka 10T pindah luas ke kiri sama dengan 20. Nah, ini kalau misalkan kita coret, maka T-nya ketemu 2 sekon. Oke ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah H ketinggian. H itu adalah V0T min setengah GT kuadrat. Kenapa min? Sekali lagi karena G dan V berlawanan. Kita masukkan 20 kali 2, T-nya 2 tadi ini ya. Ini
20 kali 2 min setengah kali 10 dikali 2 kuadrat. 2 kali 20 adalah 40, setengah kali 10 5, 2 dikuadratkan 4. 10 5 kali 4 20. Maka 40 min 20 ini ya sama dengan 20. Jadi tinggi maksimum bola adalah 20 meter per 20 meter. Jadi tinggi maksimum benda sampai ke atas adalah 20 meter. Nah, silakan nanti kamu lihat soal-soal yang lain di file yang Bapak berikan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.